Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas freezer ya teman-teman. Dan untuk informasi kerusakannya itu, menurut dari orangnya, ketika kulkas ini dihidupkan, dari bagian belakang itu terdengar bunyi cetak-cetek seperti itu ya teman-teman. Nah, kemungkinan besar yang terjadi itu kerusakannya itu ada di bagian kompresor ya teman-teman. Nanti kita akan lihat di bagian kompresor. Nah, untuk di bagian evap aman ya teman-teman, nggak ada kebocoran. Nah, selanjutnya kita akan cek pada bagian PTC ataupun overloadnya ya teman-teman, di bagian relay ataupun overloadnya. Di sini pressure ini menggunakan kapasitor ya teman-teman, ukuran 5 mikro. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba hidupkan ya. Kita akan cek dari mana sumber masalahnya dulu. Kita akan siapkan tang ampere dulu. Kita akan pasang pada satu kabel, yaitu di jalur kabel overload ya teman. Nah, ini bertujuan untuk memastikan ampernya itu nanti keluarnya sampai berapa ya teman. Nah, di sini kompresor sudah dicolokkan ya teman-teman. Dan di sini ampernya menunjukkan sekitar 8,3. Cukup tinggi teman-teman untuk ampernya, artinya bisa kita pastikan kompresor ini macet ya teman-teman, tidak bisa hidup. Dia hanya berdengung saja. Kemungkinan ini macet teman-teman. Kita akan lepas dulu untuk di bagian relaynya. Kita congkel menggunakan alat apa aja ya, bisa menggunakan test pen, namun untuk mencongkelnya hati-hati ya teman-teman, supaya tidak patah untuk bagian relaynya. Nah, di sini untuk bagian overloadnya juga panas ya teman-teman, karena ampernya ini cukup tinggi. Nah, jika kita colokkan terus-menerus, yang akan bunyi cetak seperti itu pada bagian ini teman-teman, pada bagian overloadnya ini teman-teman. Itu yang nantinya akan bunyi ya teman-teman, karena ampernya tinggi. Nah, selanjutnya untuk overload jadi nggak ada masalah ya teman-teman, karena dia masih terhubung. Selanjutnya kita akan lihat pada bagian relaynya. Nah, di sini untuk relay masih aman-aman saja ya teman-teman. Dan juga untuk bagian lempengannya juga panas. Dan ini hanya kurang rapat saja. Nah, kemungkinan besar ini kompresornya macet ya teman-teman. Untuk di bagian relay nggak ada masalah. Iya. Namun nanti kita akan coba ganti saja dengan yang baru, karena ini sudah pernah dibuka ya teman-teman. Dan juga di bagian besinya itu ada yang patah ya. Jadi kita akan ganti juga. Nah, di sini saya akan ganti menggunakan relay yang kaki 2 sama dengan bawaan yang aslinya, karena ini menggunakan kapasitor ya teman-teman. Dan untuk ukurannya itu menggunakan ukuran 5 mikro. Nah, selanjutnya kita akan pasang kembali. Nah, ini adalah jalur kapasitor saja, sedangkan yang abu-abu itu jalur kapasitor dan juga setrumnya ya teman-teman. Kita coba akan hidupkan lagi. Oke, untuk tang ampere kita pasang di bagian jalur overload. Nah, selanjutnya kita akan coba hidupkan kembali. Nah, di sini ampere menunjukkan 8,30 ya teman-teman. Artinya masih tinggi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ampere ini cukup tinggi seperti ini, itu kompresor tidak akan berjalan ya teman-teman. Dan dia hanya berdengung saja ya. Jadi dia nggak berjalan tapi hanya dengung. Nah, kita akan lepas. Kita cek pada bagian kamennya, bagian kutub-kutubnya ini, CRS-nya itu kita akan cek, karena ini kompresornya ini macet ya teman-teman. Takutnya pada bagian spool itu putus ya. Di sini untuk pada bagian kutub CRS nya ini masih terhubung semua ya, dan ini dari C ke
ke running ini masih terhubung, dan juga di bagian C ke starting itu masih terhubung ya, jadi nggak ada masalah. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung jumper ya. Kita akan kejutkan ya untuk kompresornya ini. Nah, di sini teman-teman bisa siapkan ya di satu buah kabel colokan, atau teman-teman bisa pakai yang dari fresernya, dan juga 3 buah kabel seperti ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang nggak punya model kabel seperti ini, teman-teman bisa ikuti video yang pernah sudah saya upload teman-teman, atau teman-teman bisa cek di deskripsi nantinya. Oke teman-teman, untuk langkah penyambungannya yaitu dari kabel merah ini kita tandai dengan running ya teman-teman. Karena di kabel merah ini yaitu warna abu-abu ya, untuk pada relaynya itu warna abu-abu, dan warna abu-abu ini terhubung ke setrum dan juga ke kapasitor ya teman-teman. Jadi yang sebelah kanan. Nah, di sini selanjutnya kita siapkan 2 buah kabel seperti ini, lalu kita pasang pada bagian C ya. Jadi bagian common yang bagian atas. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, lalu setrumnya itu kita gabungkan di warna merah ya teman-teman, yang sebelah kanan. Karena untuk runningnya itu berada di sebelah kanan ya, yang warna abu-abu, kabel dari bawaan aslinya itu. Nah, lalu kita akan gabungkan starting dan juga running ya, nantinya kita akan jumper ya. Untuk ngejumpernya sebentar saja sampai kulkas ini sudah hidup. Kalau sudah hidup baru teman-teman bisa lepas ya. Dan untuk caranya teman-teman bisa simak terus videonya agar tidak salah ya. Di sini akan saya coba jumper. Nah, jadi kabel yang satu dari starting ya, yang dari S ini. Nah, ini tinggal satu ini. Nah, ini digabungkan ke running ya teman-teman, ke kabel yang warna merah. Jangan sampai salah, kita hubungkan ke warna merah atau running. Nah, kita jumper seperti ini sampai kulkas itu hidup ya. Nah, di sini untuk kompresor sudah menyala ya teman-teman. Nah, di sini kompresornya sudah menyala, dan untuk ampere masih tinggi ya, ada di sekitar 1,8. Dan kalau misalkan sudah menyala seperti ini teman-teman, bisa diamkan selama beberapa menit ya, supaya sirkulasi freon ataupun oli itu ikut lancar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tunggu. Nah, teman-teman bisa diamkan seperti ini ya, sambil menunggu. Teman-teman bisa cek ya pada bagian kondensor ataupun filter ataupun di bagian evaporator ya teman-teman. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui freonnya itu apakah sudah penuh atau berkurang ya teman-teman. Nah, pada bagian kondensor kulkas yang normal itu harusnya panas ya teman-teman. Nah, di sini untuk di bagian kondensor sudah panas ya teman-teman. Artinya freonnya masih bagus ya, masih penuh ya. Dan untuk ambang batas pada ampere pada freezer ini kita lihat di nameplate. Teman-teman bisa cek di nameplate. Nah, pada freezer ini ambang batasnya itu sekitar 1,2 ampere ya teman-teman. Nah, ini adalah arus, lalu teman-teman bisa lihat 1,2 ampere ya. Nah, ini ambang batasnya, dan kita lihat tang ampernya itu berada di ampernya berapa. Dan di sini untuk ampere pada kompresor ini berada di 1,3 ya teman-teman. Nah, kenapa bisa tinggi seperti ini? Karena kulkas ini kita jumper tanpa menggunakan kapasitor ya teman-teman. Nah, nantinya ketika kulkas ini sudah selesai prosesnya ya, kita pasang kembali dan juga kapasitor dipasang, nantinya ini akan turun sendiri ya teman-teman. Dan juga seiring dengan dinginnya pada evaporator nantinya juga ikut turun ya. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa menit kita kembalikan lagi.
ke awal semula ya untuk rangkaiannya. Jadi kita menghidupkan menggunakan relay dan juga overload ya teman-teman. Dan juga nanti kita akan lihat ya hasilnya dan juga ampernya itu sampai berapa. Oke, langsung saja kita hidupkan. Nah, kompresor sudah berjalan ya teman-teman. Dan di sini untuk ampere menunjukkan 1,1, nantinya ini akan turun ya teman-teman. Nah, di sini untuk ampere sudah menunjukkan ambang di bawah batas tadi ya 1,2. Nah, kenapa bisa turun seperti ini? Karena kulkas ini sudah kita kembalikan seperti semula dan menggunakan kapasitor ya teman-teman. Jadi fungsi kapasitor ini juga berfungsi sebagai menurunkan ampernya ya teman-teman. Nah, di sini untuk ampernya sudah normal yaitu 1,2. Nantinya kalau misalkan sudah dingin, nantinya ini akan turun ya teman-teman. Biasanya itu sampai 1,0 ataupun bisa-bisa sampai 0,9 ya kalau sudah dingin sekali. Nah, di sini sudah mulai turun ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja triknya ya atau caranya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.